Jadi bekerja itu harus sesuai dengan bidang masing-masing, dan bidang masing-masing itu ada standar operasional prosedurnya, dan masing-masing itu punya job description-nya. Ya, bekerja tidak boleh di luar itu. Kemudian bekerja tidak boleh mencampuri bidang lain, itu tidak boleh. Di dalam manajemen setiap karyawan itu bekerja sesuai dengan bidang masing-masing. Staf pemasaran bekerjalah di bagian pemasaran. Tidak boleh mencampuri bagian keuangan, bagian produksi, bagian sales dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dicampuri. Gitu ya. Nanti yang ada konflik, udah pasti ada konflik kalau mencampuri bidang-bidang lain. Contoh saya misalnya tugas misalnya di bidang pemasaran, di bagian pemasaran. Kemudian saya mencampuri bidang bagian produksi. Nah, ini nanti antara saya dengan bagian produksi ini akan konflik, atau antara bagian pemasaran dengan bagian produksi akan ada konflik. Gitu ya. Jadi tidak boleh dicampuri bidang-bidangnya. Coba semua wajahnya fokus satu layar. Saya nggak suka lihat jidatnya doang. Fokus semuanya satu layar. Wajahnya mana? Angel, wajahmu mana? Jangan cuma jidat doang. Itu lagi siapa tuh? Michelin. Fokus wajahnya satu layar, Michelin. Michelin. Fokus wajahmu satu layar, jangan cuma jidatnya doang. Mana wajahmu? Fokus. Itu kayak Angelina itu wajahnya fokus satu layar. Semua seperti itu. Kalau nggak bisa fokus satu layar, keluar aja dari grup. Ini masa kuliah jidatnya yang nampak semua. Fokus satu layar. Itu lihat kayak Cindy itu satu layar wajahnya. Angel, kamu juga. Fokus satu layar Angel. Kalau enggak keluar dari meet. Angel fokus satu layar. Dia contoh temannya itu. Fokus satu layar wajahnya. Yang lain juga. Dah, kita lanjut ya. Jadi menggerakkan anggota untuk mau menjalankan semua kegiatan operasional sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan standar operasional prosedur, juga sesuai dengan job description masing-masing. Jadi job description itu ada, setiap bidang ada, gitu ya. Jadi untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Sebenarnya ini termasuk bisa dikatakan ya tujuan bersama. Sebenarnya tujuan bersama. Kalau tujuan bersama itu berarti lebih dari satu pihak. Karena di dalam perusahaan itu ada SDM-nya, baik itu pimpinan maupun karyawan. Ya, kemudian ada pemegang sahamnya atau pemilik perusahaan, gitu ya. Pemilik perusahaan. Jadi antara pemilik perusahaan dengan SDM ini punya kepentingan masing-masing. Pak, suara kedengaran Pak. Apa? Iya, Sir. Ini dengar? Masih kecil Pak suara. Gimana besarnya? Orang memang udah besar gini. Ini udah dengar? Ini dengar? Masih sama, Sir. Jadi gimana cara besarinnya? Saya pun bingung, udah nggak bisa lagi. Ini sudah dengar? Masih kecil. Gimana lagi memang gini? Mungkin ada jaringan kali, masalah jaringan. Suaranya masih kecil, Sir. Kayaknya masalah jaringan ini.
Ini udah dengar? Ini dengar? Udah dengar? Masih sama Ustaz. Join ulang habis waktu lah ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kalau dikatakan tujuan, ini sebenarnya maksudnya adalah tujuan bersama. Tujuan bersama itu bisa berbagai pihak di dalam satu perusahaan. Jadi dalam satu perusahaan itu ada beberapa pihak yang berkepentingan sebenarnya, gitu ya. Misalnya tujuan pemegang saham adalah untuk mendapatkan laba maksimal. Kemudian untuk SDM untuk mendapatkan kompensasi, baik kompensasi langsung maupun tidak langsung. Atau bisa juga untuk mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan ajas kompensasi itu adil, layak, dan wajar. Gitu ya. Sebenarnya masih ada juga pihak yang lain, eksternalnya siapa? Banyak yang lain ya. Misalnya siapa? Pemerintah. Pemerintah kepentingannya apa? Untuk mendapatkan pajak. Ya, kemudian siapa lagi? Pemasok. Memasok bahan baku untuk mendapatkan keuntungan juga. Gitu ya. Dan lain-lain sebenarnya. Jadi di sini saya fokuskan sebenarnya ya kalau berkaitan dengan kepemimpinan ini berarti di internal. Berarti di sini antara pimpinan dengan bawahannya ini ya. Jadi masing-masing punya tujuan. Kalau Malayu bilang ada beberapa poin yang dikatakan kepemimpinan itu efektif, ya. Misalnya berhasil merealisasikan program perusahaan dengan baik. Maksud merealisasikan di sini adalah melaksanakan semua program, apakah program jangka pendek, menengah maupun panjang, gitu ya. Kemudian 2, berhasil mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Tujuan perusahaan itu ada orientasi kepada laba dan ada orientasi kepada volume penjualan. Nah, pertanyaannya, kalau orientasi kepada volume penjualan itu bagaimana maksudnya? Siapa bisa jelaskan? Coba kamu, Adi Winata. Orientasi tujuan perusahaan itu ada 2, yaitu orientasi kepada laba dan orientasi kepada volume penjualan. Nah, kalau orientasi kepada volume penjualan itu maksudnya bagaimana? Coba kamu, Adi Winata. Apa? Ulangi. Gitu. Coba kamu, Afrina. Orientasi kepada tadi ada orientasi kepada laba,
Orientasi kepada volume penjualan. Kalau orientasi kepada volume penjualan itu maksudnya bagaimana? Coba matikan dulu Google-nya. Tuh nampak muka Google. Jidatmu ada huruf G itu. Matikan dulu Google. Nggak usah lihat-lihat Google. Di sini belajar. Coba jelaskan. Orientasi kepada volume penjualan maksudnya bagaimana? Ayo Afrina. Yang lain sebelum ditanya, sebelum disebut namanya, siapkan jawabannya. Jadi nanti kalau begitu ditanya, udah langsung jawab, jangan mikir dulu habis waktu. Ayo gimana Afrina? Aduh, masa nggak tahu? Coba Priscilla. Priscilla. Capcay. Cepetan. Ya. Duh, gitu aja buka Google kalian. Nampak kali lemahnya. Itu kan di manajemen pemasaran seharusnya udah dipelajari. Ada orientasi kepada laba, ada orientasi kepada volume penjualan. Kalau orientasi kepada volume penjualan apa, Pris? Cepat. Apa, Pris? Andi, coba kamu. Mana suaranya? Coba Lawis dulu, Lawis. Coba Lawis. Cepat, cepat Lawis, cepat. Maksudnya apa? Coba jelaskan. Kamu jangan lihat Google dong, belajar ibu. Masa lihat Google? Volume penjualan itu, ya perhatikan semua. Eceng gondok, perhatikan semua. Volume penjualan itu maksudnya orientasi kepada jumlah produk yang banyak terjual. Strateginya adalah menurunkan harga, menjual produk dengan harga murah. Ini berlawanan dengan orientasi kepada laba. Orientasi kepada laba di sini maksudnya laba maksimal. Dengan cara apa? Harganya dinaikkan. Jadi ada yang dijual murah produknya, ada yang dijual mahal produknya. Kalau dijual murah produknya, maka penjualan naik. Umumnya kalau orientasi kepada laba itu misalnya untuk produk-produk teknologi, itu harga mahal. Berarti orientasinya kepada laba. Ya, umumnya kalau harga rendah karena orientasinya bagaimana produk itu cepat terjual dan uangnya itu bisa berputar terus.
Tuh ya. Berhasil mendorong, poin selanjutnya berhasil mendorong semangat kerja, partisipasi, dan loyalitas karyawan. Ini semangat kerja ya, umumnya yaitu karyawan yang punya ya umumnya yaitu bagaimana semangat kerja ini ditimbulkan dari adanya komitmen. Apakah pimpinan yang komitmen atau karyawannya yang komitmen? Gitu ya. Komitmen di sini maksudnya adalah adanya kesediaan untuk bekerja di perusahaan dari sejak diterima sampai dengan pensiun. Jadi komitmen. Jadi kalau ada komitmen maka akan ada semangat kerja. Ini bagus kalau ada semangat kerja. Berhasil mendorong semangat kerja. Semangat kerja siapa? Bawahan. Jadi kalau semangat kerja itu meningkat, maka produktivitas naik, produktivitas kerja karyawan. Itu ya. Kemudian kinerja juga akan naik. Kinerja siapa? Kinerja karyawan. Kalau kinerja karyawan naik, maka kinerja pimpinannya juga naik. Berarti kinerja pimpinan ditentukan oleh kinerja karyawan. Makanya di sini balik lagi ke poin awal, ya. Yang katanya tadi menurut Hadari Nawawi menggerakkan anggotanya ya, untuk bekerja maksimal supaya produktivitas naik dan kinerja juga naik, kinerja perusahaan naik. Kalau kinerja perusahaan naik maka citra perusahaan juga akan meningkat, gitu ya. Partisipasi ini maksudnya apa? Partisipasi maksudnya apa? Siapa bisa jawab? Yang poin D tadi mendorong semangat kerja, kemudian ada partisipasi. Coba kamu Angelina. Di sini partisipasi maksudnya apa? Angelina. Partisipasi di sini maksudnya apa? Oh iya, ikut serta. Ya. Ikut serta atau terlibat. Maksudnya bukan terlibat narkoba ya, bukan. Di sini maksudnya terlibat dalam apa? Di sini maksudnya ikut serta dalam hal apa? Angelina. Iya. Ya, mencapai tujuan perusahaan. Semua terlibat, pimpinan, karyawan, semua terlibat. Pimpinan tidak bisa bekerja tanpa bawahannya. Dan bawahan tidak bisa bekerja tanpa digerakkan oleh pimpinannya. Jadi pimpinan dan bawahan itu saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian loyalitas. Loyalitas ini asal katanya loyal, artinya setia ya. Jadi loyalitas karyawan di sini maksudnya adalah bagaimana karyawan itu bersedia bekerja di perusahaan tersebut dari sejak diterima bekerja sampai dengan pensiun. Jangan nanti misalnya baru sebulan diterima sudah resign, pindah ke perusahaan lain, masuk lagi yang baru karyawan, ya resign lagi, keluar lagi, ya ini nggak sehat. Kalau ada itu istilahnya namanya turnover, ya perputaran karyawan. Karyawan keluar, masuk karyawan baru, keluar lagi, masuk lagi karyawan baru. Ini turnovernya tinggi nanti ini. Kalau turnover tinggi, adanya perputaran karyawan yang sangat sering seperti ini, menandakan ini nggak sehat perusahaannya. Manajemennya nggak sehat. Kepemimpinan di perusahaan itu perlu dievaluasi. Ya. Kemudian poin selanjutnya berhasil meningkatkan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan. Nah, saya mau tanya gini ya.
itu ada kata kepuasan. Bisa jadi itu ada kepuasan karyawan, ada juga sebutannya di dalam istilah pemasaran itu kepuasan konsumen atau kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya menilai si A puas, si B tidak puas, itu pasti ada cara mengukurnya. Nah, bagaimana cara mengukur kepuasan karyawan? Bagaimana cara mengukur kepuasan karyawan? Anggap saja kalian ini karyawan. Jadi kalau kalian menentukan kalian puas tidaknya, itu dengan cara apa mengukurnya? Kenapa kinerja? Coba jelaskan sedikit. Cara mengukur kepuasan karyawan. Orang manajemen harus tahu loh, cara mengukur kepuasan itu bagaimana, cara mengukur kinerja bagaimana harus tahu. Jadi suatu hari nanti kalian ada posisi jabatan sebagai pimpinan minimal supervisor, itu harus tahu cara mengukurnya. Bagaimana cara mengukurnya? Coba Riyandi. Riyandi. Cara mengukur kepuasan itu bagaimana? Jangan lihat Google lah. Pakai Anda. Coba mana mukamu? Satu layar buat. Gimana? Coba jelaskan. Cara mengukur kepuasan itu ya membandingkan antara harapan dengan capaiannya. Contoh gini ya tentang kepuasan ya. Misalnya kamu Riyandi sebelum melamar di perusahaan A, kamu berharap kamu di situ dapat gaji misalnya 10 juta. Ya. Kamu dapat gaji misalnya 10, kamu berharap digaji 10 juta ya, berharap digaji 10 juta. Target kamu bagaimana? Kamu begitu masuk di sana gaji kamu 10 juta. Kemudian singkat cerita, kamu diterima bekerja di perusahaan itu. Begitu gajian di bulan pertama yang kamu terima 5 juta. Kesimpulannya kamu puas atau tidak? Kenapa tidak? Jadi bagaimana cara mengukur kepuasan? Yaitu membandingkan antara harapan dengan capaiannya. Harapan kamu tadi 10 juta, capaiannya apa? 5 juta. Kalau harapan lebih besar daripada kalau harapan lebih besar daripada capaian, maka tidak puas. Jadi untuk puas itu minimal harapan dengan capaian sama. Misalnya kamu berharap 10 juta, ternyata kamu menerima gajinya 10 juta, maka kamu puas. Atau maksimal capaiannya lebih besar daripada harapan. Misalnya kamu berharap gaji 10 juta, ternyata dibayar 15 juta. Kamu lebih puas lagi. Berarti minimal harapan dengan capaiannya itu sama nilainya. Ya. Ada lagi namanya kepuasan konsumsi. Tadi ada kepuasan karyawan, ada kepuasan kepuasan apa belum ya, konsumen ya atau pelanggan. Misalnya kalian beli produk handphone. Kalian ingin beli handphone merek Samsung tipe A misalnya. Kalian berharap handphone yang kalian beli ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu harapan kalian.
Singkat cerita, handphone itu kalian pakai dan kalian beli dan kalian pakai, kalian gunakan. Nah, ternyata harapan kalian itu sama dengan yang kalian terima. Maka puas. Ya. Atau dia sama seperti yang karyawan tadi ya. Minimal harapan dengan capaiannya sama, maka puas. Atau harapannya lebih kecil, capaiannya lebih besar, maka lebih puas. Kalau harapannya lebih besar, capaiannya lebih kecil, maka tidak puas. Ya. Beda misalnya dengan kepuasan konsumsi. Lain lagi ya, kepuasan dalam mengkonsumsi. Misalnya si A makan buah apel satu buah. Dia belum puas. Tetapi sudah mulai ada kepuasan, tapi belum puas. Kemudian si A makan buah mangga yang kedua, dia merasa puas. Maksud apel tadi ya. Waktu pertama makan buah apel pertama dia belum puas. Makan buah apel yang kedua, dia sudah merasa puas. Begitu makan apel yang ketiga, kepuasannya menurun. Kenapa? Pada saat makan apel kedua, kepuasannya sudah mencapai tingkat maksimal. Jadi kalau konsumsinya ditambah, maka kepuasannya turun. Itu ya. Kemudian berhasil membina dan meningkatkan disiplin serta kecakapan karyawan. Ingat ya, semua perhatikan jangan ada yang ngobrol. Ingat ya bahwasanya di sini kalau kata disiplin bukan hanya misalnya disiplin jam masuk kerja dan jam pulang kerja atau jam istirahat, bukan. Disiplin itu bisa jadi ketika dia bekerja. Ada disiplin. Disiplinnya apa? Misalnya bekerja berpedoman kepada standar operasional prosedur, itu disiplin juga. Bekerja sesuai dengan job description masing-masing, itu juga disiplin. Ya. Pada hari tertentu memakai pakaian dinas, itu juga disiplin. Itu ya. Jadi disiplin itu banyak, bukan hanya dari segi waktu masuk dan pulang jam kerja, tidak. Itu ya. Kalau kecakapan karyawan maksudnya apa ini? Coba Cindy. Kalau kecakapan karyawan maksudnya di sini apa? Bukan. Kecakapan itu apa maksudnya? Afrina. Perhatikan ya, mulai minggu depan, mulai Zoom berikutnya ya, karena 2 minggu sekali, berarti minggu lusa ya. Kita pakai Zoom aja ya, jangan pakai di Google Meet ya. Maksudnya? Oh gitu. Oh. Ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ingat ya, 10 menit sebelum mulai jam kuliah harus sudah kirim linknya. Jadi jangan telat mulai kuliahnya. Kecakapan karyawan tuh maksudnya apa? Ini terus terang aja ya Lois. Kalau untuk pakai Google Meet baru kali ini saya memang. Karena biasanya kalau untuk meeting lain atau untuk kuliah misalnya,
Saya kalau nggak pakai Zoom, pakai ini, pakai apa Microsoft Meet ya kalau nggak salah ya apa? Lupa apa namanya? Microsoft Team ya kalau nggak salah. Ayo coba kecakapan karyawan. Coba kamu tadi Afrina. Cakap itu bukan penampilan ya, bukan penampilan sini dimaksud. Apa Afrina? Cepat-cepat. Siapa yang tahu? Ayo Aprina coba. Ama cepat. Pemilihan atau pemilihan pegawai? Yang lain? Cindy? Saya nggak tahu, tapi udah pernah belajar manajemen. Loh, apa Adi? Adi Winata? Kecakapan karyawan. Kecakapan itu maksudnya kemampuan. Bukan memperkenalkan atau bukan berkaitan dengan penampilan, tidak. Kecakapan di sini maksudnya kemampuan. Ya, karyawan yang cakap berarti karyawan yang punya kemampuan. Itu maksudnya, ya. Kemudian berhasil menciptakan hubungan internal maupun eksternal perusahaan dengan baik. Kalau hubungan internal itu siapa dengan siapa? Yaitu pimpinan dengan bawahan atau sesama pimpinan atau sesama bawahan. Ya, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Itu ya. Kalau eksternal itu misalnya perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan pemasok, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan luar negeri, eksternal itu. Dan dua-duanya ini harus tercipta hubungan yang baik. Tidak boleh hanya internalnya saja atau tidak boleh hanya eksternalnya saja. Kalau misalnya hubungan internal itu tidak terjalin dengan baik, maka internal itu akan ada konflik. Begitu juga dengan eksternal. Bisa ada konflik kalau hubungannya tidak baik. Gitu ya. Hubungan internal. Misalnya kalau istilah manajemen namanya hubungan romantis. Romantis itu bukan berarti pacaran ya, bukan. Ada istilahnya hubungan yang romantis di dalam perusahaan, yaitu misalnya komunikasi yang baik, ya, kerjasama yang baik di dalam perusahaan. Itu misalnya hubungan yang baik. Dengan eksternal juga seperti itu. Itu ya. Kemudian berhasil menciptakan lingkungan kerja, keamanan, ketenangan kerja. Nah, ini dia masalah ya. Ada orang yang gara-gara lingkungan kerjanya ini tidak baik sampai dia resign. Itu ya. Ini ada kaitannya juga dengan hubungan internal dan eksternal. Itu ya. Kalau misalnya di lingkungan itu, yaitu tadi misalnya ada konflik antar bagian, misalnya bagian produksi dengan bagian HRD, konflik. Nah ini dia, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman. Kalau di dalam ilmu manajemen
operasional, ada lagi namanya lingkungan kerja itu berkaitan juga dengan suara bising di bagian produksi. Jadi di pabrik itu sebenarnya mesin produksi tidak boleh terlalu bising, tidak boleh bising. Ya, selain mengganggu kenyamanan karyawan bekerja di bagian produksi, juga berisiko terhadap kesehatan karyawan bagian produksi. Ini pendengarannya bisa rusak kalau mesin produksi itu bising. Makanya kenapa disarankan kepada perusahaan itu untuk menggunakan teknologi yang terbaru. Jadi pakailah mesin yang tidak bising, gitu ya. Kemudian menciptakan kaderisasi pimpinan perusahaan, ya. Maksudnya ini pemimpin yang berikutnya. Jadi kalau misalnya ada salah satu pimpinan yang sudah pensiun kah, atau mungkin mengundurkan diri, atau mungkin sudah meninggal dunia, maka di sini harus ada penerusnya. Diambillah dari karyawan yang memiliki rekaman kinerja yang memuaskan bagi perusahaan. Ada juga disebut namanya karyawan kunci. Karyawan kunci itu karyawan yang memiliki masa kerja yang sudah lama dan kinerjanya memuaskan selama ini di perusahaan itu. Nah, itu bisa jadi calon pemimpin di perusahaan itu. Dan memang harus seperti itu. Dilihat dari segi kinerja. Jangan nanti mengangkat karyawan sebagai pimpinan perusahaan itu berdasarkan hubungan keluarga atau berdasarkan suka atau tidak suka, itu nggak boleh. Ini bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Gitu ya. Pimpinan dapat memenuhi kewajiban perusahaan terhadap konsumen, karyawan, dan pemerintah. Kepada konsumen apa kewajibannya? Misalnya kewajibannya adalah membayar gaji atau upah sesuai dengan ajas kompensasi, yaitu adil, layak, dan wajar, atau yang telah disepakati antara perusahaan dengan karyawannya. Dan gaji ini atau kompensasi lainnya itu dibayar tepat waktu. Jangan nanti misalnya gajian tanggal 1 dibayar tanggal 10. Ya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Jadi perusahaan juga harus disiplin terhadap karyawan. Jadi jangan hanya menuntut karyawan disiplin, tapi pimpinan tidak disiplin, nggak bisa. Jadi pemimpin juga harus memberikan contoh yang baik kepada karyawan untuk ditiru. Karena apa? Karena pemimpin itu adalah contoh bagi karyawan. Maka berilah contoh yang baik. Jadi kalau misalnya membayar gaji, bayarlah tepat waktu. Jangan nanti gaji yang tanggal 1 dibayar tanggal 10, kasihan keluarganya. Karena dari gaji itu nanti alokasinya misalnya untuk kebutuhan pokok di rumah ya, untuk kemudian apalagi untuk biaya pendidikan dan lain-lain, itu besar biaya untuk di rumah tangga. Jadi bayarlah tepat waktu. Apalagi kalau misalnya karyawan itu punya angsuran, misalnya angsuran di bank atau di leasing dan harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu bisa kena beban bunga atau bahkan di blacklist. Jadi hati-hati kepada karyawan ya maksudnya ya. Kalau kepada konsumen kewajibannya apa? Produknya itu produk yang kualitas. Jangan nanti produknya tidak kualitas. Makanya sebenarnya produk itu harus ada standar kualitasnya. Harus ada standar kualitas produk untuk menjamin kelayakan produk itu dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan atau masyarakat. Kemudian jangan pula nanti perusahaan menentukan harga produk itu semena-mena. Ini bisa mengganggu hajat hidup orang banyak. Tidak boleh seperti itu ya. Apalagi sudah ada undang-undang perlindungan konsumen. Jadi di sini perusahaan majikan tidak bisa berbuat semena-mena. Kemudian kewajiban terhadap pemerintah yaitu membayar pajak misalnya. Sumber pendapatan pemerintah itu terbesar dari pajak. Gitu ya. Jadi perusahaan wajib bayar pemerintah ke pajak dan nanti pajak ini akan digunakan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Misalnya apa? Subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu.
untuk membayar gaji kepada pegawai negeri, TNI, polisi itu dibayar dari situ. Untuk pembangunan juga dari situ dan lain-lain. Kemudian perusahaan beroperasi sesuai izin usahanya. Ya, itu dia ya. Kemudian dapat menghindari pencemaran lingkungan. Nah, kalau pencemaran lingkungan ini berarti perusahaan harus punya saluran pembuangan tersendiri. Jangan nanti limbah produksinya dibuang ke sungai, itu tidak boleh. Bisa mencemari lingkungan. Ya, tidak boleh ini. Apalagi baunya tuh luar biasa. Jadi perusahaan harus punya saluran pembuangan tersendiri. Jadi kalau seandainya tidak punya saluran pembuangan sendiri di luar, dibuang bebas ke lingkungan luar, maka ini akan menyebabkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Itu ya. Kemudian dapat membantu kebijakan perekonomian nasional. Nah, ini dia ya. Jadi bisa jadi antara poin A sampai I ini ujung-ujungnya adalah poin M, membantu kebijakan perekonomian nasional. Itu ya. Jadi di sini dikatakan juga seorang pemimpin dikatakan sukses atau efektif dalam menjalankan kepemimpinannya jika kontinuitas atau kelangsungan perusahaan terjamin dan semua pihak yang terkait memperoleh kepuasan. Karyawan puas, ya kan? Kemudian pemerintah puas, konsumen puas, maka ini akan terjalin ya hubungan yang baik satu sama lain. Itu ya. Jadi kalian sampai jam berapa kuliahnya? Lois, ini sampai jam berapa kuliahnya? Ya, jam berapa kira-kira? 18.40 ya? Oh, 45. Oke, sekarang ini masih ada sisa waktu 10 menit. Di sini saya minta kalian siapkan kesimpulan materi hari ini ya. Kemudian jelaskan. Saya kasih waktunya itu 3 menit untuk buat kesimpulan. Saya tunggu 3 menit ya.